Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Ramadhani dari Tadris Biologi C, NIM 21081060087. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati keseragaman dan keberagaman sifat pada tumbuhan. Dosen pengampu Bapak Haji Johar Maknum MSI, Ibu Dr. Ina Rosdiana Lesmanawati MSI, Ibu Dr. Evi Rovita SSI MPD, dan Ibu Dr. Hajah Ria Yulia Gloria MPD. Asisten praktikum Kak Vina Nurul Arifah, Kak Juju Juwita, dan Kak Lumna Faikoh. Alat dan bahan yaitu pulpen, penggaris, dan kertas. Bahannya yaitu pertama 10 lembar daun mangga, yang kedua 10 lembar daun mangga yang diambil dari pohon yang berbeda, yang ketiga 5 lembar daun jambu air, dan yang terakhir 5 lembar daun jambu biji. Prosedur kerja: yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, dilakukan observasi pada setiap daun mengenai panjang, bentuk, lebar, warna, sistem pertulangan, dan sistem permukaan. Yang ketiga, dicatat hasil observasi pada tabel hasil pengamatan. Hasil observasi pada daun mangga yang diberi label A besar yaitu warna hijau tua, bentuk lanceolatus. Panjang dari daun yang terkecil adalah 16,5 cm hingga 24 cm. Lebar bagian tengah dari daun yang terkecil yaitu 4,2 cm hingga 7 cm. Sistem pertulangan menyirip, sistem permukaan kasap. Prosedur kerja pada daun mangga yang diberi label A kecil sama dengan prosedur kerja sebelumnya, yaitu 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Dilakukan observasi pada setiap daun mengenai panjang, bentuk, lebar, warna, sistem pertulangan, dan sifat permukaan. Yang ketiga, dicatat hasil observasi pada tabel hasil pengamatan. Hasil observasi pada daun mangga yang diberi label A kecil yaitu warna hijau tua, bentuk lonjong seperti mata lombak, panjang dari daun yang terkecil yaitu 11,4 cm hingga 19,4 cm, lebar bagian tengah dari daun yang terkecil yaitu 5,1 cm hingga 7,6 cm. Sistem pertulangan menyirip, sifat permukaan kasap dan bergelombang. Selanjutnya, prosedur kerja pada daun jambu biji masih sama dengan prosedur kerja sebelumnya, yaitu siapkan alat dan bahan. Kedua, dilakukan observasi pada setiap daun mengenai panjang, bentuk, lebar, warna, sistem pertulangan, dan sifat permukaan. Yang ketiga, dicatat hasil observasi pada tabel hasil pengamatan. Hasil observasi pada daun jambu biji adalah warna hijau tua, bentuk eliptikal, panjang pada daun pertama yaitu 14 cm, daun kedua 12 cm, daun ketiga 13,5 cm, daun keempat 11,2 cm, dan daun yang kelima adalah 13,6 cm. Lebar bagian tengah yaitu 6,8 cm, pada daun kedua 5,5 cm, pada daun ketiga 6,8 cm, daun keempat 5,5 cm, dan daun kelima adalah 6,8 cm. Sistem pertulangan menyirip, sifat permukaan halus dan licin. Selanjutnya adalah prosedur kerja pada
daun jambu air masih sama dengan prosedur kerja sebelumnya, yaitu pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, dilakukan observasi pada setiap daun mengenai panjang, bentuk, lebar, warna, sistem pertulangan, dan sifat permukaan. Yang ketiga, dicatat hasil observasi pada tabel hasil pengamatan. Hasil observasi pada daun jambu air yaitu warna hijau tua, bentuk elips atau panjang dengan ujung runcing. Panjang pada daun yang pertama yaitu 20 cm, pada daun kedua 15 cm, pada daun ketiga 16,3 cm, pada daun keempat 21,3 cm, dan daun terakhir atau daun kelima yaitu 14,9 cm. Lebar bagian tengah pada daun yang pertama 11 cm, daun kedua 7,9 cm, daun ketiga 8 cm, daun keempat 11,7 cm, dan daun kelima 9,5 cm. Sistem pertulangan mirip, sifat permukaan gundul, pucat seperti kertas. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Untuk prosedur kerjanya yaitu pertama disiapkan alat dan bahan, yang kedua dilakukan pengamatan tentang organisme di sekitar yang memiliki manfaat dan nilai yang dimilikinya, seperti nilai ekonomi, spiritual, biologis, estetika, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Ketiga, dicari informasi tentang hewan dan tumbuhan di sekitar rumah atau lingkungan yang memiliki nilai-nilai tertentu. Keempat, dicatat laporan hasil observasi dalam tabel hasil pengamatan yang telah disediakan. Informasi yang saya temukan di sekitar lingkungan saya yaitu yang pertama ada bunga melati yang memiliki manfaat sebagai tanaman hias yang bernilai estetika, dan yang kedua bermanfaat sebagai obat yang bernilai spiritual, yang ketiga untuk upacara adat yang bernilai sosial budaya, dan yang keempat dimanfaatkan untuk diperjualbelikan dan bernilai ekonomi. Yang kedua ada daun sirih yang memiliki manfaat sebagai tanaman hias dan bernilai estetika. Yang kedua, untuk ziarah kubur yang bernilai spiritual. Yang ketiga, untuk upacara adat yang bernilai sosial budaya. Dan yang keempat, diperjualbelikan yang bernilai ekonomi. Untuk hewannya yang saya temukan yaitu sapi yang memiliki manfaat. Yang pertama diperjualbelikan yang bernilai ekonomi, yang kedua dimanfaatkan sebagai makanan dan sandang yang memiliki nilai biologis, yang ketiga untuk tempat wisata yang bernilai sosial budaya, yang keempat untuk mempertahankan hidup yang bernilai ekologis, dan manfaat yang terakhir adalah untuk kurban yang bernilai spiritual.